Aku, Mafia. Sayang, bangun. Sebuah suara terdengar di telingaku, suara yang sangat halus dan lembut, malah terdengar seperti nyanyian pengantar tidur, yang membuat mataku semakin enggan terbuka. Sayang, bangun nih. Suara lembut itu berganti menjadi suara yang agak lantang, hingga membuat mataku terbuka seketika. Aku masih sangat mengantuk, mataku masih agak sulit terbuka lebar, masih samar-samar juga terlihat sosok yang membangunkanku. Hei, ayo bangun, ini udah siang loh. Katanya mau pergi ke gym sama Mas Adnan, tapi tidurnya malah kebablasan gini. Omelnya. Kini aku dapat melihat dengan jelas siapa yang mengomeli aku. Tentu saja Larissa. Apa? Tanyaku, berusaha mengumpulkan kesadaran sepenuhnya. Katanya hari ini mau ke gym sama Mas Adnan. Kenapa tidurnya bablas gini? Ini udah jam 9 loh. Iya, aku kan semalam gadang. Wajar dong kalau tidurnya bablas. Aku membela diri. Bukannya gak boleh. Tapi Mas Adnan pasti nungguin diajak sejak tadi. Kasihan loh. Aku menarik pinggangnya dan memeluk erat. Menenggelamkan wajahku di perutnya. Bentar lagi ya. Masih ngantuk. Ucapku manja. Hei, Mas Adnan kasihan nungguin. Sebaiknya kamu cepat mandi dan bersiap. Katanya mau mecol. Masa ia males-malesan pergi ke gymnya? Bawelah. Aku beranjak dari dudukku dan pergi ke kamar mandi untuk mandi sebentar agar rasa kantukku hilang. Kemarin aku mengajak Adnan untuk pergi bersamaku ke gym. Aku ingin berolahraga dan membentuk otakku lagi. Iri rasanya melihat Adnan yang tubuhnya lebih bagus dariku. Semalam, aku begadang hingga jam 2:30 malam. Memeriksa dokumen dan menghitung jumlah uang yang harus aku keluarkan untuk membayar para karyawan, yang jadwal gajiannya adalah lusa. Sisanya, aku serahkan pada manajer keuangan dan aku bisa santai tanpa perlu memikirkan lagi masalah pembayaran gaji. Aku tidur pada jam 3:04 lebih sedikit, lalu bangun syalat subuh dan tidur lagi hingga Larissa membangunkanku. Aku mengguyur tubuhku dengan air shower, membubuhkan shampoo dan sabun mandi hingga tubuhku berbusa. Ah, segarnya. Sedang asyik mandi, pintu kamar mandi terbuka. Larissa masuk dengan hanya mengenakan handuk. Kamu ngapain masuk? Tanyaku. Masih nanya, kalau aku masuk kamar mandi, itu artinya mau mandi. Masa ya aku masuk kamar mandi buat masak? Aneh. Jawabnya ketus. Bukan gitu. Kamu ngapain mandi sama aku? Gak takut kalau aku nyerang kamu? Idih. Lagian siapa juga yang mau mandi sama kamu? Aku mau berendam kok. Larissa mengisi bathtub dengan air dan sabunnya, lalu masuk ke dalamnya dan berendam. Mungkin karena Darren sudah tidur setelah dimandikan tadi, sehingga Larissa ingin bersantai sebelum Darren bangun. Melihat Larissa berendam, aku malah ikut masuk ke dalam air. Kamu ngapain masuk kemari sih? Bukannya cepat-cepat mandinya supaya bisa cepat pergi. Malah ikutan masuk. Omelnya. Biarin, aku bisa pergi atau enggak ke gym sesuka hati. Lagian gak ada yang bayarin kan? Aku bayar sendiri ke gym. Jadi biarin aja mau Jeti pergi atau enggak gak akan ngerugin orang lain. Iya, tapi kasihan Mas Adnan. Pasti udah berharap banget kamu ngajak dia pergi. Jadinya kamu PHP-in orang kalau gak Jeti pergi. Aku bakalan pergi kok. Tapi sebentar lagi. Pengen berendam dulu sama kamu di sini. Aku cengengesan. Larissa mendelik. Mau aku gosokin punggungnya gak? Tawaku. Oh gak. Suka ada ujungnya. Aku lagi gak mood. Jadi jangan macam-macam. Dia langsung menolak. Tahu kalau setiap aku menggosok punggungnya saat mandi, akan berakhir dengan sesuatu. Yah, gagal deh. Curigaan aja. Aku gak akan ngelakuin lebih kok. Cuma mau gosokin punggung kamu doang. Lagian aku lagi gak pengen juga. Aku mengelak. Kata siapa aku tidak ingin. Setiap ada kesempatan, mana mungkin aku anggurkan. Hahaha. Aku mendekat padanya. Tapi... Stop.
Larissa menahanku lebih mendekat dengan tangannya. Matanya mendelik dengan bibir cemberut yang menggemaskan. Jangan coba-coba mendekat, atau kakiku ini bakal mendarat di Junior. Biar pecah sekalian. Ancamnya. Hish, ancamannya ngeri. Aku gak akan ngapa-ngapain kok. Beneran deh. Aku mencoba meyakinkan dan mendekat lagi. Nomor. Ancamannya berlaku dan aku bisa melakukannya sekarang juga kalau kamu berani mendekat lagi. Larissa rupanya sudah tahu akal bulusku. Aku mendengus, kalau dia sedang tidak mood begini. Memang tidak pernah bisa diganggu. Dipaksa pun malah akan berakhir dengan dia mendiamkan aku selama berhari-hari. Repot juga kalau sampai aku nekat. Lebih baik mengalah saja. Aku mundur dan bersandar pada tepian bathtub, menyerah untuk mengerjai Larissa yang sedang tidak mood itu. Ngomong-ngomong, kamu sama Ashley udah baikan lagi belum? Larissa bertanya. Udah. Aku dan dia udah ngobrol langsung dan saling minta maaf. Masalah kami udah clear sekarang. Malah, dia ada rencana akan kemari minggu depan. Jawabku. Larissa seketika mendekat padaku. Seriusan dia bakal datang lagi? Tanyanya dengan ekspresi ceria. Iya. Dia bilang dia mau ke sini karena pengen ketemu kamu dan Darren. Ya poin utamanya sih pengen ketemu Adnan. Wah, aku jadi gak sabar nunggu Ashley datang. Aku pengen jalan-jalan sama dia. Sekarang kan aku udah bisa bawa Darren pergi jauh buat main. Jadi gak akan ada alasan buat aku sama Ashley gak bisa pergi bareng lagi. Larissa tampak gembira sekali. Memang dia ini sepertinya sudah sangat bersahabat dengan Ashley. Sehingga dia senang itu mendengar Ashley akan datang. Senang banget ya mau ketemu Ashley? Tanyaku. Larissa mengangguk cepat. Soalnya aku mau lebih banyak menghabiskan waktu sama dia. Waktu dia kemari kan aku gak bisa terlalu lama main sama dia. Karena sibuk ngurus Darren yang masih bayi. Dasar. Memang harusnya dari dulu kalian bersahabat. Mungkin saat ini kalian akan dikatakan sebagai bestie. Larissa tiba-tiba merapat padaku dan melingkarkan kedua tangannya di leherku. Ada apa? Moodnya udah balik buat Nanu? Tanyaku nakal. Kayaknya sih iya. Tapi keluarin di luar ya. Aku takut soalnya. Oke. Aku menarik dia duduk di pangkuanku dan kami pun bercumbu. Pulangnya jangan terlalu siang ya. Soalnya aku masakin kamu di sini. Jangan makan di luar loh. Pintanya. Iya, aku akan pulang dan makan siang di rumah kok. Larissa tersenyum, sambil mengeringkan rambutnya yang masih basah. Aku yang sudah bersiap dengan kaos lengan panjang dan celana jeans, mengambil tas yang berisi baju ganti untuk di gym nanti. See you nanti siang ya. Bye. Cup. Aku mengecup keningnya setelah pamitan. Oke, hati-hati. Balasnya. Aku keluar dari kamar dan berjalan setengah berlari menuruni tangga. Karena Adnan sudah menungguku sejak tadi di luar. Udah lama nunggu ya? Maaf. Tadi saya bangunnya kesiangan gara-gara semalam begadang. Saya juga mandi cukup lama. Aku langsung menjelaskan alasanku terlambat. Bukan mandinya yang membuat aku lama, tapi aktivitas dengan Larissa di kamar mandi tadi yang memakan waktu lebih lama daripada mandi. Hahaha. Nggak apa-apa. Bos, saya juga mandi dulu tadi biar gak bau badan. Jawabnya. Aku dan dia segera pergi, karena hari sudah terlalu siang untuk ke gym. Tempat gym. Aku dan Adnan berganti pakaian terlebih dahulu di ruang ganti. Kami memakai kaos tanpa lengan dan celana pendek, juga sepatu sport. Aku langsung mencoba treadmill, menyetel kecepatan sedang untuk memulai. Aku berlari di tempat. Seakan tengah berlari jauh namun tidak pernah sampai ke tujuan. Adnan juga berada di treadmill di sampingku. Kami menggunakan alat itu sambil mengobrol. Aku juga menambah kecepatannya setelah dirasa kecepatan sedang sudah tidak menegangkan. Saat tengah berlari-lari di atas alat itu, datang dua orang wanita yang badinya aduhai, dengan mengenakan bra fitness dan celana legging ketat yang membentuk tubuh seksi mereka, yang menurutku memang body goals. Mereka memakai treadmill bersama kami.
Yang satu di sampingku dan satunya lagi di samping Adnan. Kulihat, Adnan menundukkan kepalanya, fokus menatap ke arah mesin treadmill yang dipijaknya tanpa menoleh pada wanita seksi di sampingnya. Hebat! Walaupun masih lajang, Adnan tetap menjaga pandangan matanya dari wanita seksi seperti itu. Padahal aku yang sudah menikah saja, masih agak sedikit melirik ke arah wanita seksi di sampingku. Ah, rupanya aku masih bisa tergoda juga untuk melihat kemolekan tubuh wanita lain. Jahat sekali. Sering kemari? Tanya wanita di sampingku. Aku tersenyum dan mengangguk. Kok saya baru lihat ya? Kayaknya kita baru dipertemukan sekarang. Jodoh memang gak kemana ya? Ucapnya. Aku lagi-lagi hanya tersenyum. Memangnya, siapa yang mau berjodoh denganmu? Nona, pedes sekali kamu ini. Namanya siapa? Dia masih bertanya saja. Padahal alat olahraga masih bergerak cepat. Lukas. Jawabku. Aku sengaja memberikan nama palsu. Aku tidak berminat berkenalan dengannya. Michelle. Dia menyebutkan namanya. Terserah. Aku bahkan tidak bertanya. Kerja atau kuliah? Tanyanya lagi. Kerja. Jawabku sambil terus berlari. Kerja apa? Pasti CEO atau seorang aktor ya? Dia tampak penasaran dengan pekerjaanku. Dari cara dia bertanya tentang pekerjaan pun, aku sudah dapat menilai kalau dia adalah wanita materialistis. Mafia? Jawabku. Wanita itu tampak tak percaya. Dia menatapku terus. Maksudnya apa? Tanyanya belum paham. Mafia? Anda tahu mafia kan? Yang kerjanya di dunia gelap, suka membunuh, mempek saya dan menjalankan bisnis kotor seperti penjualan senjata api dan narkoba. Apa Anda tertarik dengan saya? Mungkin kita bisa berpacaran dan menikah. Aku menjelaskan dengan iseng. Sebuah pekerjaan yang aku sebutkan tadi padanya. Wanita itu langsung diam. Tidak bertanya lagi. Wajahnya tampak gemetar ketakutan. Kulihat dia mematikan mesinnya dan berlari ke arah temannya yang ada di samping Adnan. Dia membisikkan sesuatu pada temannya, hingga wanita yang satunya juga menghentikan treadmill dan pergi cepat menjauh dari kami. Adnan terkekeh setelah dua wanita tadi pergi. Dia mengamati aku dan wanita tadi berbicara dan dia mendengar setiap percakapan kami. Apa gak terlalu bahaya? Bos, wanita-wanita itu langsung ketakutan loh. Tanya Adnan masih terkekeh. Gak apa-apa, cewek-cewek modelan mereka itu memang harus diisengi sesekali, biar gak terlalu sombong dan percaya diri. Mereka merasa paling cantik, yang menurutnya bisa menggait cowok mana aja bermodalkan wajah dan tubuhnya itu. Padahal, gak semua cowok sama. Gak semua cowok suka modelan cewek kayak mereka. Bahkan hampir semua cowok tahu kalau tipe kayak mereka itu matre. Sekalian aja saya kerjain. Dikiranya saya mau sama dia. Dibilang sebagai mafia aja langsung kabur ketakutan. Hahaha. Aku tertawa kencang. Ingat dua wanita tadi lari dari kami membuat aku geli. Ada-ada aja si bos ini. Hahaha. Adnan geleng-geleng kepala karena kelakuan isengku tadi. Dia sampai tertawa terbahak-bahak. Seru juga menjahili wanita nakal, ada sensasi kepuasan tersendiri. Aku dan Adnan mencoba berbagai macam alat di tempat gym, hingga tubuh kami berkeringat, membuat baju kami basah. Adnan memberikan sebotol air mineral padaku. Kami menenggaknya hingga habis setengah. Rasa haus setelah berolahraga itu memang cukup membuat air sebotol untuk 2 kali minum. Di sini banyak setannya ya bos. Ucap Adnan kemudian. Aku menoleh ke sana kemari. Memang di sini banyak setannya alias cewek seksi yang sedang berolahraga. Iya, harus kuat iman. Jawabku. Kalau saya kayaknya bebas, tapi bos yang harus kuat iman, karena sudah punya Barbie di rumah. Kalau nyonya tahu bos melirik cewek seksi, pasti dia akan marah. Sebaiknya bos harus membutakan mata di tempat kayak gini. Hahaha, benar. Saya harus pura-pura buta di tempat kayak gini biar gak tergoda oleh godaan setan.
Aku dan Adnan lagi-lagi tertawa. Banyak sekali godaan di tempat seperti ini. Wanita-wanita dengan badi proporsional dan sangat sempurna banyak bertebaran di sekitar kami. Tak jarang juga banyak yang nakal dan menggoda lelaki lewat jalur kenalan, lalu ujung-ujungnya digait jadi pacar. Setelah puas berolahraga dan mandi, juga bergantian pakaian, aku dan Adnan keluar dari tempat gym itu untuk pulang. Sesuai pesan Lisa tadi, aku harus pulang cepat dan makan siang di rumah. Maka dari itu aku tak mampir lagi ke tempat lain. Demi dia. Aku dan Adnan masuk ke dalam mobil. Rasa lelah membuatku mengantuk, hingga aku terus menguap di mobil. Nan, bangunkan saya setelah sampai ya. Saya ngantuk banget. Pintaku. Baik, bos. Aku melipat kedua tanganku di dada dan menyandarkan punggung. Rasa kantuk semakin menguasai. Hoameng. Lagi-lagi aku menguap. Perlahan mataku tertutup. Aku tak bisa menahan kantuk lagi dan akhirnya aku tertidur juga di mobil. Walaupun kurasakan guncangan demi guncangan saat mobil melaju di jalan yang rusak sepertinya. Tapi mataku tetap terpenjam. Karena aku tak tidur sepenuhnya.